Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita itu adalah suatu anugerah ya, amin ya. Dan kiranya kita semakin hari semakin dikuatkan, kita semakin hari semakin berakar kuat dalam Tuhan, kita semakin hari bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan, amin ya. Di tengah dunia yang saat ini kita tahu bisa terjadi apapun, kiranya kita menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, yang merancang-rancangan hal yang baik bagi orang lain. Karena kita tahu Tuhan merancang-rancangan hal yang baik juga terhadap hidup kita terlebih dahulu ya. Dan kiranya apapun yang dunia lakukan ya, kita tetap berfokus kepada Tuhan. Dan ingat sekali lagi, apabila kita berada di situasi atau kondisi di mana kita memerlukan bantuan dan keluarga kita tidak bisa memberi jalan keluar karena suatu hal ya, ekonomi atau apapun, masih Tuhan itu masih bekerja dan melakukan hal yang luar biasa, sama seperti 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Tuhan masih pakai orang-orang yang rindu tentunya menjadi saluran berkat yang mau dipakai Tuhan juga. Buktinya apa? Tuhan masih berbicara kepada manusia di zaman kita ini, yaitu salah satunya kepada saya. Dan saya percaya ya, kita percaya Tuhan masih berbicara kepada banyak orang. 16-17 tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada almarhum pendeta Yesaya Paraji dari Gereja Tiberias, Pastor Samson Dabas ya dari Nigeria, Pastor Yusuf dari India. Hal yang luar biasa ini terjadi di era kita. Bukti bahwa Tuhan itu begitu nyata peduli sama kita. Dan kita punya tugas, hal yang harus dilakukan untuk berfirman, bersaksi mengenai apa yang terjadi di era kita dan di masa hidup kita. Kesaksian kita yang hidup. Kita beri kesaksian kepada setiap orang. Kita lakukan tugas kita saja, bersaksi, kita berfirman, membaca firman Tuhan, menceritakan kembali kepada orang-orang. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja, membolak-balikkan hati manusia. Itu keahliannya Roh Kudus, itu pekerjaannya Roh Kudus. Yang kita lakukan tuh bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana, sesuai yang ada di Alkitab. Amin ya. Kita cari Tuhan. Tuhan berkata, ketika aku lapar kau tidak memberi aku makan, ketika aku haus kau tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang kau tidak memberi aku pakaian. Saat di penjara banyak hal dikatakan Tuhan. Itu dimana Tuhan bertujuan buat Tuhan itu berada di orang-orang seperti itu yang terpinggirkan. Kita cari Tuhan di mana. Amin ya. Selebihnya ketika kita sudah bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana, biarkan Roh Kudus yang bekerja, membolak-balikkan setiap hati, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan akhirnya suatu konfirmasi ya, di mana Tuhan berkata kepada 3 pendeta besar yang punya kredibilitas, yaitu almarhum pendeta Yesaya Paraji, Pastor Samson Dabas, pendeta Yosef. Mereka pendeta-pendeta yang punya kredibilitas ya, pendeta besar, bersaksi mengenai satu orang. Hal yang luar biasa. Dan kita berharap ya hal itu terjadi lagi di masa yang akan datang ya, di mana syaratnya itu harus ada iman, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang takut Tuhan. Biarlah saat Tuhan Yesus datang lagi masih banyak dijumpai iman-iman di hati manusia ya. Amin ya. Biarlah nama Tuhan yang saja yang dipermuliakan. Biar semua orang tahu bahwa kasih karunia itu hak setiap orang yang mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Amin ya. Dan bila nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan kita senyata itu masih bicara. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mu ya nama
lah yang disembah. Haleluya ya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kolose ya, pasal yang keempat ayat 18 sampai 25. Dilanjutkan Kolose pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya manusia baru. Judul perikopnya hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan jangan pada itu berjaga-jagalah untuk mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara dengan rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus beri jawab pada setiap orang ya. Jadi di sini Paulus mengajarkan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Di sini tertulis, hai istri-istri, tunduklah terhadap suami. Hai suami-suami, dikatakan juga jangan sakiti anak-anakmu, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadapnya. Dan masih banyak lagi. Amin ya, perkataan Paulus ini mengenai anggota-anggota rumah tangga seperti Kristus yang menjadi kepala dan jemaat yang menjadi tubuhnya. Demikian juga saat kita berumah tangga, wanita sebagai tubuhnya, suami sebagai kepalanya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semua ya. Kita akan renungkan ya ayat demi ayat bagaimana perikop ini menceritakan maksud dari Paulus ya. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di sini katakan Paulus mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya. Memang seharusnya seperti itu ya. Menghargai suami, dikatakan di sini, tunduklah kepada suamimu. Dikatakan juga di ayat 19, hai istri-istri, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Lelaki ya, yang mempunyai tenaga lebih besar, mempunyai kekuatan lebih besar, di sini diajarkan untuk mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak mentaati orang tuanya. Karena apa? Karena itu hal yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Orang tua, kalau ada sesuatu yang tidak sreg, dibicarakan tentunya ya. Agar apa? Agar anaknya tidak tawar hati. Amin ya. Tidak berlaku kasar, jangan berlaku kasar atau melakukan hal-hal yang menyakiti anaknya, supaya anaknya jangan tawar hati, dikatakan di sini. Di ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba,
Taatlah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di sini ya, katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Hai para pegawai, taatilah atasanmu kalau zaman sekarang ya. Karena di sini dikatakan, janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jangan hanya untuk menyenangkan mereka saja. Kalau kita ini ya, mentaati orang tua, kita menghargai pasangan, dikatakan tunduk, itu dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan tunduk kepada suami, tidak melakukan hal-hal yang ini ya merugikan rumah tangga, itu dikatakan untuk menyenangkan hati Tuhan ya, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Semua kita lakukan itu karena takut akan Tuhan. Amin ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan juga apapun yang kita perbuatlah ini seolah-olah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin ya. Ini yang diajarkan Paulus. Jadi apapun yang kita lakukanlah itu untuk Tuhan. Saat kita bekerja atau apapun ya, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dikatakan di sini, Kristus itu Tuhan kita. Kita itu hambanya Tuhan Yesus. Barang siapa buat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan itu tidak memandang orang, dan setiap orang harus menanggung kesalahannya. Setiap orang, dikatakan di pasal yang keempat ini ya. Pasal yang ketiga ayat yang 26, barang siapa buat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang rupa. Amin ya. Semua akan menanggung kesalahannya masing-masing, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang memandang rupa ya. Amin. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dikatakan di sini, Tuhan, hai para suami, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi sebagai bos, atasan, jangan semena-mena. Karena sebagai orang yang di dunia atasan, nanti kita akan punya atasan lagi. Amin ya. Jangan saling menyombongkan hal yang di mata Tuhan itu malah menjadi kenajisan ya. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi saling menyelamatkan ya. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai kesudahannya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semua ya. Amin, puji Tuhan, amin. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi berjaga-jagalah untuk mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Amin ya. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus juga minta didoakan. Amin ya. Untuk ini ya, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, dikatakan seperti itu, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang katanya akan dipenjarakan. Ini perkataan Paulus sendiri. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang itu ya. Jadi dikatakan di sini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita harus berhikmat. Kita pakai waktu ya. Itu pergunakan baik-baik. Dikatakan di sini,
Pergunakanlah waktu yang ada, dikatakan di sini ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus beri jawab pada setiap orang. Amin ya. Biarlah mulut kita jangan hambar, penuh dengan kasih ya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipenuhkan dalam hidup kita semua. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, mujizat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang sakit Tuhan, berikan kesembuhan-Mu, mujizat daripada-Mu Yesus. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut dan biarlah Kau berikan kesehatan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini rindu untuk memiliki pekerjaan dan usaha daripada-Mu. Beri kami pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat mendatangkan berkat bagi kami, orang sekitar kami, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Beri kami pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini benar-benar rindu memiliki momongan Tuhan, rindu memiliki pasangan hidup. Berikan pasangan hidup daripada-Mu, momongan daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Setiap dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, melalui tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, berikan solusi-solusi masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu melingkupi kami semuanya, memberkati kesemuanya berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.